Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kita semua. Materi hari ini akan kita lanjutkan dari jurnal penyesuaian ke neraca lajur. Untuk ini harus dipahami apakah itu neraca lajur. Neraca lajur itu sama juga dengan kertas kerja atau worksheet. Fungsi dari neraca lajur atau worksheet adalah sebagai konsep untuk menyusun laporan keuangan atau sebagai alat bantu sebelum kita melangkah menyusun laporan keuangan. Sebenarnya perusahaan boleh saja tidak membuat neraca lajur seandainya perusahaan sudah mampu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Hal tersebut mungkin terjadi pada perusahaan-perusahaan kecil yang transaksinya masih sangat sederhana. Tapi pada perusahaan besar sangat sulit menyusun laporan keuangan tanpa terlebih dahulu membuat neraca lajur. Bentuk daripada worksheet atau kertas kerja yaitu sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Pada umumnya, kertas kerja berbentuk 10 kolom. Bentuk worksheet yang 10 kolom itu terdiri dari neraca saldo debit kredit, penyesuaian atau JP. JP itu singkatan dari ayat jurnal penyesuaian. Kolom ketiga neraca saldo disesuaikan, debit kredit, laba rugi, debit kredit, neraca, debit kredit. Jadi semuanya 10 kolom. Penyusunan kertas kerja. Pada umumnya, kertas kerja disusun setelah terlebih dahulu dibuat jurnal penyesuaian. Kertas kerja itu merupakan alat bantu untuk menyusun laporan keuangan yang mencerminkan penyusunan ayat penyesuaian dan laporan keuangan. Langkah-langkah menyusun kertas kerja 10 kolom. 1. Menyusun nota neraca saldo dalam kolom neraca saldo. Kedua, memindahkan data pos-pos jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian atau JP pada akun-akun yang bersangkutan. Yang ketiga, menyusun neraca saldo yang telah disesuaikan antara nominal kolom neraca saldo dan nominal kolom penyesuaian. Bila di kolom neraca saldo dan AJP-nya sama-sama di debit atau di kredit, nominalnya ditambah. Bila berbeda, maka nominalnya dikurangi. Misalnya di neraca saldo itu debit, di AJP kredit, atau sebaliknya, maka hasilnya dikurangi. Yang keempat, memindahkan saldo akun-akun penghasilan dan beban dalam kurung akun nominal dari kolom neraca saldo disesuaikan ke kolom laba rugi. Yang kelima, memindahkan saldo akun harta hutang dan modal atau real ke dalam kolom neraca. Menghitung saldo laba atau rugi berdasarkan data pada kolom laba rugi. Saldo laba atau saldo rugi kemudian dipindahkan ke dalam kolom neraca. Yang ketujuh, selisih kolom laba rugi dan neraca harus sama. Yang kedelapan, menulis kata laba bersih atau rugi bersih ke dalam kolom nama akun dengan ketentuan sebagai berikut. Jika jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit, maka hasilnya adalah rugi bersih. Dan jika jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit, maka hasilnya adalah laba bersih. Rugi bersih apabila lebih besar beban-beban atau pengeluaran daripada pendapatan. Laba bersih apabila lebih besar pendapatan daripada beban-beban atau pengeluaran.